PT GGS itu lo sampean tahu toh? Enggak. Kan itu gini toh. Mbak, aku nggak bisa bantu sampean kalau sampean bukan dari PT yang kita rekomendasikan. Entah itu sampean PT apa aja. Kalau bukan dari saya yang milih, no, aku nggak bisa bantu. Oh, PT sampean di Mbak iku? Sampean daerah nanti toh? Blitar Kota. Blitar Kota. Oke, kita PT-nya pusatnya di Bekasi, tapi nggak tahu nanti dari Bekasi itu punya cabang di daerah Jawa Timur apa enggak, kayak gitu. Biasanya kalau sampean kan paspornya masih hidup kan? Masih. Sampai berapa tahun? Matinya kapan? 2032. Wah, cisoy. Berarti habis renyu sampean. Bukan habis renyu Mbak, soalnya kan aku kan baru masuk lagi di Singapura, ya toh. Terus? Nah kan aku nggak tahu apa dulu itu kan bebas, maksudnya kenal selama itu kan saya nggak ada masalah lah. Teman saya itu ya wong-wongnya lugu-lugu lah Mbak ya. Kan saya kan baru masuk itu kan nggak tahu. Nah saya punya work permit itu dipinjam teman buat pinjam uang online. Wow. Terus majikan saya tahu saya di interminate Mbak. Kalau di Hongkong jangan dolanan seperti itu ya Mbak. Dek sini ora enek besti-bestian, eneke bestai eneke. Iya. Kan aku itu Mbak, apa jenenge iku? Masalahku itu padahal majikannya sama aku suwayang Mbak. Kan soalnya itu rumah itu menino diparani apa jenenge kuwi Mbak, alem apa jenenge iku, penagih kolektor. Kalau debt kolektor itu kan majikanku kan wis anu kaya semremet ngono to. Terus aku kan ditakoni lapor polisi, tak turuti lapor polisi, gak apa-apa, memang aku kan memang korban ya Mbak. Bar dijak lapor polisi kok dalam 1 minggu aku dibaliknya di intermin itu Mbak. Ya wis nggih pelajaran. 10 tahun berarti satu majikan? Bukan Mbak, aku ganti-ganti soalnya kan aku jaga orang tua itu. Banyak yang meninggal Mbak. Kayak sampean kayak malaikat pencabut nyawa ya Mbak, yang dijaga meninggal. Belum ada 2 tahun ini meninggal. Lo. Nggak pernah jaga anak gitu? Jaga anak pernah. Oh, berarti kan kalau dapat job jaga anak, jaga loyanka, bersih-bersih, anjing, kucing, kura-kura gitu nggak takut toh? Kalau anjing itu kecil. Oh, gede malah wedi. Wedi aku Mbak. Oke, siap. Berarti bahasa Inggris iki ngelontok iki hafal. Oh ya, alhamdulillah, insyaallah saged. Mandarin? Bodongwa? Mandarin siu-siu lah. Ya, siu-siu. Itian-tian ya. Oke. Itian kan itu Mandarin. Ya. Siu-siu itu kan bahasa apa? Kungfu ya. Kongtungwa. Oke. Iya. Berarti saya tak tulis pisan. Tinggi badannya berapa ini? 153. Berat badannya? 53. Berat badan. Kayaknya wis mau ke 60 lah Mbak. Wis gemuk aku nek omah iki Mbak. Oh, mangan turu kakan blenderang Mbak. Status menikah janda? Saya janda mati Mbak, suamiku meninggal. Oh, tak dongane di Hongkong dapat bojo ya Mbak. Lah aja to Mbak, neng kene ae neng Jawa aja ning Hongkong. Ning Hongkong dapat uang ngono lho Mbak, sampean iki. Uang plus bojo. Aja to. Anak berapa? 1 2? Anak Mbak, anak 1. Umur baru 4 tahun. Oh, cewek cowok? Cowok. Oke, bentar ya, sambil tak biodata. Terus berkas ngene bayar ora ya, Mbak? Ya bayar toh, Mbak. Singapura tahun berapa, Mbak Ingat gak? Singapura tahun 2008. Sampai 2009. Loh, setahun dok? Iya. Tapi aku lupa loh Mbak, iku Mbak.
Enggak sing sadurunge sampean menikah bayi kuwi lho. Sadurunge anake mulih iku lho. Iku kan anake sampean umur 4 tahun toh? Belum. Iki kan waktu aku pulang iki wis total di rumah, Mbak. Terakhir kerja itu 2017. Sampai Terus nikah. Sampai kemarin 2017 sampai 2000 berapa iki? Sik. Berarti sampean tahun 2017 sih pulang dari Singapura. Iya, pulang Oke. dari Singapura. Itu jobe jaga apa? Jaga orang tua apa anak? Yang terakhir iki kayak aku njogo apa ya, Mbak? Aku kok lali to. Masalah. Yang terakhir aku njogo nenek, Mbak. Nenek umur 9. Makanya umur 150. 88 sekitar 80-an lah, Mbak. Oke. Terus ada cucunya enggak? Enggak. Satu orang ini cuma aku sama nenek toh. Enak sampean. Aku gardening sama jagaan ama sama rumahnya kan banglo besar toh. Sama bersih-bersih rumah, masaknya gitu. Oh, neneknya rondo ya, Mbak? Sama ngasih medisin itu kan setiap hari medisin toh, medication tuh ya, Pak. Oke, terus habis itu sampean selepas menikah punya anak, iku sampean berangkat lagi kapan? Berangkat lagi ya tahun ini. Tahun kemarin itu, Mbak, tahun kemarin bulan 2 sampai bulan Agustus. Tahunnya 2023. Setahun tok, 2023 sebentar. 6 bulan. Ya kan aku punya masalah itu toh, Mbak, saya tak ngomong nih sama niku. Berarti selepas menikahi sampean terus kena berangkat lagi ke Singapura terus kena terjerat hutang itu. Masalah itu. Ya. Oh, ya wes tak tulis ini ya. Tahun 2020 ya. 2023. Ya wes gak usah ditulis saya lek ngono kok, daripada majikan bertanya kok cuma kerja 6 bulan gitu. Iya. Ya, nggak usah ditulis ya. Iya, nggak usah ditulis, Mbak. Ya. Tapi itu nanti aku kan saumpamane paspor itu kan mesti ada apa jenenge wi? Cap merah. Ada kuwi to. Ada piye ya? Nek kono kan rekod to, Mbak. Ada rekodnya, nanti kalau ditanya satu-satu ya aku wis lupa loh, Mbak. Tapi ketika masuk omah, udan. Masuk omah, udan. Sik. Kono masuk udan. Ibunya telepon dulu. Dadah. Aku goleki. Oh, padahal ya ndelik nang kene lho kok ya roh to, Mbak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Mbak, apa jenenge? Kan kuwi selama kerja di Singapura sing 2008 sampai 2017 itu kan aku ganti majikan kan 8 kali toh. Loh. Sampane wonge gak betahan ta, Mbak? Bukan gak betahan. Lah jaga ama terus amai meninggal ya, Mbak. Kan gak ada job lagi. Terus mari ngono selepas jaga ama jaga apa lagi? Kalau aku itu jaga ama itu 4 kali, Mbak, jaga ama. Oke. Jaga anak? Jaga anak ada jaga anak. Sampai seneng gak jaga anak? Seneng, Mbak. Oke. Gini aja ya, tak tulis Singapura 2008 sampai 2017 jaga nenek sama 3 dewasa ngono ya. Jaga nenek, terus jaga rumah banglo itu. Terus enek sir, mam, and itu yang banglo itu sir, mam sama satu anak. Umur 18. Habis lulusan SMA itu berapa toh, Mbak? 18 no. 18 ya. 18 wis ora usah dijogo, Mbak, wis perawan. Maksudnya kan cuma masak netok, bocah kan sekolah toh, Mbak.
Saya Mbak, kok tak teleponnya dulu teh Mbak ya. Ya, Tak telepon balik, Mbak. rentenir teko ya. Iya iya. Oke. Apa tadi saya Mbak? Ya, selingkuhannya telepon. Oke rek, piye iki? Garai aku sebenarnya layah-layah dulu Wah, bingung. Ternyata ndek Singapura itu ada juga ya yang pinjam meminjam dokumen. Sama aja ternyata kasusnya seperti yang di Hong Kong. Wis ra yo. Nek kene wis gak usah besti-bestian, ujung-ujungnya mesti koyo bestai ya. Daripada awake dhewe pusing. Pusing goro-goro bestai, mending nggak usah kita dibilang pelit rapopo. Yang penting nggak kena musibah kayak gini. Niatnya kerja ke luar negeri untuk cari duit malah nulung malah kepentung apa meneh urusan duit. Weh, ngenes. Pokoknya ngenes. Nilainya uangnya nominalnya mungkin bagi wong-wong sing mangan duitnya nggak seberapa ya, tapi bagi korbannya itu rasanya kok nyesek banget kayak gitu loh. Ya harapan kita semua selalu teman-teman itu waspada, hati-hati. Kalau kita siap meminjamkan uang berarti siap untuk kehilangan kayak gitu. Jadi ojo mikir duit itu bakal balik kalau uang sudah kita pinjamkan, entah itu alasannya apa. Wis daripada kita yang jenenge kena hipnotis ta, kasihan ta, terus terpengaruh ta kayak gitu, wis mending lah pokoknya seluman-selumun selamat, muga-muga yang buruk menjauh, yang baik mendekat kayak gitu ya, ben gak kena musibah sing gawe ati nyesek kayak gitu. Oke teman-teman, gitu aja darling. Ada lagi guyang-guyu lesu dirimu darling. Ya Parek mangan apa lo? Jangan terong. Jangan lodeh, terong sama kacang teman-teman hari ini menunya. Cuacanya dingin-dingin jadi harus selalu makan warak bar mangan terus ngantuk. Awakmu lah. Enggak lah. Enggak apa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, mendengarkan cerita kita dari Besti menjadi Bestai. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dijauhkan dari bestai-bestai yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya partai gurem lah, bestai itu partai gurem. Pokoknya temenan ngomong masalah duit tinggal turu. Goodbye aja wis, gak enek konco-konco ngomong duit kok nggak enek wis. Gak ada dalam rumus. Kita di sini sama-sama kerja kok. Yo semua pasti punya kebutuhan lah, tapi kan nggak harus dengan cara ngutang kayak gitu loh. Semua pasti ada jalan keluarnya tanpa ngutang. Mbuh kuwi carane ngomong sama keluargane, salingkuhane, apa pacare, apa calon bojone, apa sopone kayak gitu. Kalau memang kita masih belum ada, ya bilang aja masih belum ada, suruh orang rumah untuk mengusahakan. Kalau memang lagi butuh biaya besar, lebih baik itu ngutang-ngutang koperasi yang di rumah daripada kita ngutang-ngutang yang di Hong Kong. Bunganya di Hong Kong itu juga lebih besar daripada di Indonesia kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau koperasi kita cicil di sini kan paling tidak kita nggak usah ketekek kayak gitu loh. Kalau di sini orang rumah selalu jaga nih gaji kita. Sedangkan kalau seandainya terjadi sesuatu mendadak butuh biaya, sedangkan gaji kita sudah dikalkulasikan untuk membayar utang bank kayak gitu. Terus piye? Akhirnya ngadekno paspor. Habis itu wes pentung-pentungan, uang jambak-jambakan, uang nggak bisa ditarik lagi dokumennya, uang ngilang kayak gitu. Terus piye repot bayar extend visa terus paspor nggak dipegang. Lah ya mumet tanda sih wis, daripada kita pusing mikir-mikir yang nggak bener kayak gitu wis mending penting mangan sego sambel lawuh kerupuk itu lebih nikmat daripada kita makan spaghetti tapi kita numpuk utangi. Wis ngono darling, sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video, bye bye.